Si berandal melemparkan gadis keluar rumah, tapi gadis ini tidak berlari. Sebaliknya gadis ini masih berusaha berjuang di lantai. Gadis ini mulai merasa pingsan, tidak ada tenaga lagi. Bahkan gadis ini langsung pipis di lantai. Di rumah ini ada 3 berandal dan mereka akan membahayakan hidup gadis ini. Tapi gadis ini masih minta salah satu dari mereka supaya dia bisa masuk ke rumah. Yang lain juga bingung jadi mereka membawa gadis ke dalam rumah. Ternyata Anna terkena penyakit ketakutan ruangan yang kosong. Setelah ayahnya meninggal, selama 14 tahun, Anna belum pernah keluar dari rumahnya. Semua kebutuhan sehari-hari bahkan makanan harus meminta orang untuk membawa ke rumahnya. Anna dan kakaknya yang cacat saling bersandar satu sama lain untuk meneruskan kehidupan. Sampai sekarang, kakak Anna tidak tahu dia bisa hidup sampai kapan. Hal yang paling mengkhawatirkan kakak adalah Anna. Kakak berharap bahwa Anna bisa mengalahkan ketakutannya. Tapi Anna tidak mau. Anna bilang dia hanya mau sendiri di sini. Malam hari itu, kakak Anna meninggal, lalu jenazah kakak dibawa keluar. Orang-orang akan membuat pemakaman untuk kakak Anna. Sejak itu, hanya Anna di rumah saja. Orang yang satu-satunya berkomunikasi dengan Anna itulah pengantar barang, dia juga sangat baik sama Anna. Setiap kali datang, pengantar ini selalu berkata yang menyenangkan Anna. Hari itu, juga kata-kata bercanda, tapi Anna tidak bisa tersenyum. Anna tidak bisa mengontrol lagi, Anna menangis. Lalu Anna kabari pengantar bahwa kakaknya sudah meninggal. Pengantar sudah masuk ke rumah dan menghibur Anna jadi Anna sangat terharu. Lalu Anna memberikan laki-laki ini sekantong uang untuk berterima kasih. Anna bilang dia ada banyak uang, dia tidak bisa menghabiskan uang itu. Tapi laki-laki ini menolak. Saat ini, rumah duka menelpon, mereka berharap Anna bisa memimpin pemakaman kakaknya. Karena Anna adalah orang kerabat yang satu-satunya. Anna juga mau mengantar kakaknya. Anna mengganti pakaian, itulah pakaian yang berwarna hitam, buat lagi rambut. Lalu Anna mendukung dirinya untuk keluar. Tapi akhirnya Anna masih tidak bisa mengalahkan ketakutannya. Tiba-tiba, tepat waktu ini, di luar ada suara mobil. Anna melihat melalui jendela, ada 3 orang pria datang. Mereka sudah masuk, Anna bersembunyi di bawah meja. Ternyata 3 berandal ini datang karena uang. Mereka tahu bahwa kakak Anna sudah meninggal. Mereka berpikir Anna sedang di pemakaman, jadi sudah memasuki rumah untuk mencuri uang. Tepat waktu ini, air yang Anna rebus sudah mendidih. 1 berandal ke dapur dan matikan kompor. Tapi dengan hal ini, 3 berandal sadar bahwa Anna tidak ke pemakaman, melainkan di rumah. Kemudian, mereka memisah untuk mencari Anna. Mereka sedang mencari pemilik rumah. Anna sudah terbiasa dengan rumah ini. Sudah berhasil keluar dari tatapan mereka, lalu Anna ke pintu. Hanya bisa berlari keluar, makanya Anna bisa minta bantuan dari orang-orang. Tapi tiba-tiba Anna berhenti di pintu. Mendengar suara, berandal sudah kembali ke ruang tamu. Melihat hal ini, berandal juga sangat terheran. Dengan penasaran, mereka bertanya kenapa Anna tidak berlari lagi. Anna bilang tentang penyakitnya. 朋友，朋友 ，friend in Chinese. Perry berminat sama hal ini. Lalu dia sengaja menarik Anna keluar rumah. Dia mau melihat bagaimana tindakan Anna. Anna berjuang untuk bisa masuk, Anna tidak bisa sadar lagi. Lihatlah, di luar tidak jelek ya. Kemudian, Hasan bergegas untuk membantu Anna berdiri. Melihat Anna ketakutan sampai pipis di lantai. Mereka hanya bisa membawa Anna ke dalam rumah. Kemudian, Vance membawa Anna ke kamarnya untuk ganti pakaian. Yang lain lanjut mencari uang di rumah. Tepat waktu ini, pengantar barang, Dan masuk. Ternyata, Dan mengenal berandal ini, lalu Dan menyuruh mereka pergi. Tapi mereka tidak ikut kata-kata Dan, bahkan memukul Dan. Lalu mengikat Dan di kursi. Anna mengambil sempat ini untuk bersembunyi di kamar kecil. Tapi dengan cepat Vance sudah sadar. Dia mendorong pintu lalu masuk. Anna langsung memakai gunting lalu menusuk Vance, dia jatuh dan mati segera. Anna membawa jenazah ke ruang bawah tanah. Sementara itu, 2 berandal yang lain sudah mendengar suara jadi juga pergi ke sana. Mereka ke ruang bawah tanah untuk mengecek. Anna dengan cepat mengunci pintu, lalu tangga untuk turun sudah dikembalikan. Kedua berandal itu baru sadar tapi sudah terlambat. Anna tidak kasih jalan keluar untuk mereka. Mereka dikunci di ruang bawah tanah. Anna pikir Dan sekelompok sama mereka. Anna ke ruang tamu dan bertanya Dan kenapa. Dan bilang mereka adalah teman Dan tapi rencana ini Dan tidak tahu.
secara tidak sengaja, dan bercerita tentang uang Ana dengan mereka. Tanpa diduga, mereka berencana begitu. Dan ke pemakaman kakak Ana tapi tidak melihat Ana. Karena khawatir jadi dan ke sini. Tanpa diduga, dan menyaksikan kejadian ini. Dan bersumpah bahwa dia tidak akan menyakiti Ana, tapi Ana tidak percayai. Ana maju lalu memotong jari Dan menjerit tapi Ana tidak berhenti. Ana menjatuhkan Dan ke ruang bawah tanah. Karena jatuh dari atas, kaki Dan patah. Ana mau mengajar kelompok ini. Ana bilang dengan mereka di ruang sebelah ada alat medis. Berandal ini tidak mau bercanda sama hidup mereka lagi. Jadi sudah mematuhi petunjuk Ana. Tanpa diduga, Ana langsung mengunci. 3 orang dikunci di kamar masing-masing. Ana melalui kamera bisa mengawasi semua tindakan mereka. Perry menemukan sebuah pintu, dia masuk ke dalam. Di dinding ada banyak alat menyiksa. Ana sudah ada di belakang dia. Memukul kepalanya membuat dia pingsan. Darah dari kepalanya turun, dia sudah mati. Sementara itu, Dan mencari jalan keluar di mana-mana. Dia membuka kulkas di sana, di dalamnya banyak jenazah. Dan ketakutan sampai jatuh. Lalu Ana membiarkan Dan dan Hasan di satu kamar. Lalu duduk di depan layar, nyalakan mic untuk berbicara. Hasan mau memecahkan kamera. Ana bilang jangan memboros tenaga lagi. Inilah jenis yang tidak bisa dipecahkan. Lalu Ana menyuruh dia memakai kemeja di laci. Inilah kemeja ayah Ana. Ternyata saat Ana masih kecil, Ana sudah diperkosa oleh ayahnya. Kakaknya karena terlalu marah jadi sudah membunuh ayah dengan spray. Sejak itu, Ana tidak pernah keluar dari rumahnya. Di rumah ini dipasang banyak mesin. Tujuannya untuk menghukum orang cabul. Uang juga dari mereka. Hasan bertanya, Ana sudah membunuh begitu banyak orang jadi Ana juga sebagai orang cabul. Ana mendengar itu, dia memang putus asa. Ana bilang Dan maju ke depan kamera, lalu memberikan dia pistol. Lalu bilang hanya perlu membunuh Hasan, Ana akan melepaskan Dan tidak bisa melakukan. Langsung menolak Ana. Dengar sampai ini, Hasan mengambil pistol lalu mengarah ke Dan. Lalu mengancam Ana untuk melepaskan dia. Hasan sudah sadar bahwa Ana tidak akan membunuh Dan. Tentu saja benar, Ana sudah membuka ruang rahasia ini. Tapi setelah dilepaskan, Hasan tidak mau melepaskan Ana. Dia menuangkan banyak minyak tanah di rumah ini karena mau membakar Ana. Ana bertarung sama Hasan, tapi Ana bukan pelawan dia. Dan melihat Ana terluka. Lalu Dan menyerang Hasan. Di akhir film ini, Ana melihat Dan yang sedang pergi. Ana duduk di sofa dan berpikir tentang semuanya. Lalu, Ana keluar dan membakar rumah ini. Tepat saat itu, dunia di luar tidak menakutkan dia lagi. Judul film ini, Intruder. Dalam hatinya, Ana tidak memaafkan ayahnya. Ana tidak berani keluar rumah, tidak berani untuk menghadapi kejadian tahun itu. Tapi ketika 3 berandal itu muncul, kakak yang selalu melindungi Ana sudah tidak ada lagi. Ana hanya bisa menghadapi segala sendirian. Akhirnya, Ana sudah menang, dan meninggalkan rumah yang sudah menguncinya selama 14 tahun. Jangan lupa like dan follow ya. Sampai jumpa lagi.